Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sistem koloid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saiful Rahman, NIM 19080460044. Dalam bab yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan sifat. Dalam bab yang kedua, kita akan membahas tentang komponen penyusun koloid. Bab yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis koloid dan contohnya. Dan bab yang keempat, kita akan membahas tentang sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian. Yang pertama, larutan sejati. Larutan sejati merupakan sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersinya dan partikel-partikel medium pendispersi tidak lagi dapat dibedakan meskipun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, tentang koloid. Koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi dalam fase lainnya yang disebut medium pendispersinya. Yang ketiga, tentang suspensi, yaitu sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan terbesar merata di dalam medium. Sekarang kita akan membahas tentang contohnya. Yang pertama, contoh larutan sejati, yaitu gula dengan air dan garam dengan air. Yang mana apabila gula dicampur dengan air, maka dia akan bercampur merata dan tidak dapat disaring walaupun dengan penyaring ultra. Yang kedua, tentang koloid. Contoh koloid. Contoh yang saya ambil adalah air dengan susu dan air dengan kopi. Semisal kita ambil contoh yang air dengan susu. Air dengan susu apabila kita campurkan, maka dia terlihat mencampur. Akan tetapi apabila kita menunggu selama 10 menit, maka akan terdapat partikel-partikel kecil di dalam air dan susu tersebut. Kalau disaring dengan penyaring ultra, maka partikel tersebut dapat terlihat. Yang ketiga, tentang contoh suspensi, yaitu campuran air dengan pasir yang sangat terlihat jelas dan tidak dapat dicampur dengan air. Sekarang kita akan membahas tentang tabel perbedaan sifat. Tabel perbedaan sifat larutan sejati, koloid, dan suspensi. Yang pertama, homogen. Larutan sejati bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid bersifat secara makroskopis, bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan suspensi bersifat heterogen. Yang kedua, larutan sejati semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nanometer. Sedangkan koloid partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sedangkan suspensi partikelnya berdimensi lebih dari 100 nanometer. Yang ketiga, larutan sejati memiliki satu fase, sedangkan larutan koloid memiliki 2 fase, dan larutan suspensi memiliki 2 fase. Larutan sejati bersifat stabil, koloid bersifat stabil, suspensi bersifat tidak stabil. Larutan sejati tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Sedangkan suspensi dapat disaring. Yang keenam, larutan sejati penampilannya jernih, sedangkan koloid keruh jernih atau setengah keruh. Sedangkan suspensi itu sangat keruh. Larutan sejati memiliki contoh, larutan gula dan larutan garam. Koloid contohnya susu atau santan tepung dalam air. Suspensi contohnya adalah. Sekarang kita akan membahas tentang komponen penyusun koloid. Yang pertama yaitu fase pendispersi, adalah zat terlarut dalam proses dispersi yang bersifat berkelanjutan.
Yang kedua, fase terdispersi adalah zat pelarut dalam proses dispersi yang bersifat berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid dan contohnya. Yang pertama, fase terdispersi padat. Fase terdispersi gas disebut dengan aerosol. Contohnya, asap, debu dan debu di udara. Yang kedua, fase terdispersi padat. Fase terdispersi cair, namanya adalah sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga, fase terdispersi padat. Fase pendispersinya padat dan namanya adalah sol padat. Contohnya adalah gelas berwarna intan dan intan hitam. Yang keempat, fase terdispersi cair dan fase pendispersinya adalah gas, namanya adalah aerosol. Contohnya adalah kabut. Yang kelima, fase terdispersinya cair. Fase pendispersinya cair, namanya emulsi. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam, fase terdispersi cair. Fase pendispersinya padat, namanya adalah emulsi padat. Contohnya adalah jeli, mutiara, opal. Yang ketujuh, fase terdispersi gas. Fase pendispersinya cair, namanya adalah buih. Contohnya buih sabun, krim kocok. Yang kedelapan, fase terdispersi gas. Fase pendispersinya padat, namanya adalah buih padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat dari koloid tersendiri. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa menghamburkan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dalam sistem koloid dapat berupa molekul atau ion yang berukuran cukup besar, akan menghamburkan cahaya ke segala arah. Yang kedua yaitu gerak Brown. Adalah gerak acak atau zigzag. Partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak ini ditemukan oleh Robert Brown. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan yang tidak seimbang antara molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Partikel-partikel koloid dapat bermuatan listrik karena terjadi penyerapan ion pada permukaan koloid. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Zat yang diserap disebut fase terserap dan zat yang menyerap disebut absorben. Peristiwa absorpsi disebut gaya tarik molekul-molekul pada permukaan absorben. Sekarang koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Dialisis adalah menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeabel dan kemudian dimasukkan dalam aliran zat cair. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat menstabilkan sistem koloid lain. Kita akan membahas tentang contoh sifat-sifat dari koloid itu sendiri. Yang pertama, dari efek Tyndall. Saya mengambil contoh yaitu sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua, contoh dari gerak Brown, yaitu gerakan partikel dalam sistem koloid susu. Yang ketiga, dalam contoh elektroforesis yang saya ambil contohnya yaitu cerobong pabrik yang dipasangi logam bermuatan listrik. Yang keempat, absorpsi
Saya mengambil contoh pemutihan gula tebu. Yang kelima, koagulasi. Saya mengambil contoh penjernihan air dengan tawas. Yang keenam, dialisis. Saya mengambil contoh cuci darah. Yang ketujuh, koloid pelindung. Saya mengambil contoh gelatin pada es krim, yang mana gelatin tersebut dapat membuat lama es menjadi cair. Presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.